Nah, website, kompro. Website ini company profile juga. Ini kompro, ini cetak. Gitu. Ini bisa nyetak 1000, habis sekitaran 10 juta. Website bisa menghasilkan 5 juta, bisa setahun gitu. Mari kita mulai. Dari kawan-kawan yang ada di sini, siapkan kertas ya semua, bolpen, potlot atau pen atau apapun juga. Saya akan nanti pada akhir video ini kawan-kawan akan tahu ini merek apa. Kecap. Ketika mendengar kata kecap, apa yang ada di kepala kawan-kawan semua ini? Silakan dicatat dulu. Oke, silakan dicatat dulu. Nanti akhir cerita saya akan mencoba menyampaikan bahwa ini yang ada di tulisan Anda. Merek kecap apa? Kemudian merek mie instan. Apa yang ada di kepala Anda? Ini gambarnya. Ya. Oke. Susu untuk orang lanjut usia. Oke, tidak saya kasih gambaran. Susu untuk orang lanjut usia. Minyak goreng. Merek minyak goreng apa yang ada di kepala Anda? Nah, ketika saya ngomongin informasi top of mind ini di kepala Anda, coba Anda juga mencari tahu di Google ya. Apa yang saya tanyakan tadi? Kecap, kemudian susu, lanjut usia, minyak goreng, mie instan. Coba carilah di Google juga. Nah, karena brand ini tidak perlu hafalan seperti kawan-kawan menghafal para pahlawan gitu, atau kawan-kawan menghafal tentang sejarah. Brand ini tidak untuk dihafal, tapi brand ini tiba-tiba masuk seketika dari luaran sana, itu tiba-tiba masuk grotok tanpa harus dihafal. Tapi saya yakin informasi yang akan saya sampaikan semua bahwa top of mind Anda akan ada menjadi top of data digital atau top of SEO. Nah, coba disinkronize, pasti akan sama karena sama-sama satu memang data hafalan, satunya data digital. Ada satu lagi, ayam goreng. Merek ayam goreng apa yang ada gambarnya Pak Tua? Dan dia dari luar negeri. Oke, silakan dicatat. Nanti di akhir video ini sesuaikan, samakan dengan apa yang akan saya sebut. Nah, kalau sebenarnya ada konsultan branding atau brand devotee, pemuja brand, saya mengatakan saya sebagai seorang pemuja brand yang selalu pakai baju warna merah, silakan di searching juga. Apakah ada data saya? Ataukah kalau belum ada, silakan membuat sebuah tulisan tentang saya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba tes pemahaman apa itu brand. Menurut kawan-kawan, catat, tulis. Apa itu branding? Apa itu rebranding? Nah, itu menurut pemahaman kawan-kawan. Saya akan mencoba memberikan insight dan nanti akan kita kolapskan. Apakah sama ataukah tidak? Silakan kawan-kawan memberikan asumsi itu, data itu, analisis itu juga di dalam komen ataupun memberikan sebuah tanggapan. Apa itu marketing? Apa itu selling? Apa itu advertising? Nah, oke. Kalau semua kawan-kawan sudah mengisi apa yang saya tanyakan tadi, nah, sekarang saya tanya, kawan-kawan punya kawan-kawan punya brand kan gitu loh. Atau kalau belum punya, ya silakan menjawab pertanyaan ini juga. Kenapa Anda membangun brand? Pertama. Yang kedua, apa keunikan brand Anda? Yang ketiga,
nilai lebih apa di brand Anda? Yang keempat, apakah kawan-kawan membuat brand kawan-kawan itu hanya dengan feeling? Ataukah yang kelima, apakah kawan-kawan membangun brand itu ikut-ikutan? Aku tak melo ae wis di sini karena sudah ramai gitu. Nah, sekarang saya coba geser lagi. Tentang pemahaman jenis-jenis branding. Jenis-jenis branding itu ada beberapa hal dan ini saya coba sampaikan 6 saja. Ada personal branding, ada product branding, ada corporate branding, ada city branding, ada village branding, dan ada destinasi branding. Itu ada jenis-jenis branding. Ada 6 itu. Kawan-kawan ada di mana posisi sekarang? Apakah ingin membangun sebuah personal branding? Apakah ingin membangun sebuah corporate branding? Atau ingin membangun sebuah product branding? Atau ingin membangun sebuah kewilayahan Anda gitu, yang ada di rumah gitu, village Anda, desa Anda, kota Anda gitu. Ya mungkin saja. Silakan. Sekarang kawan-kawan mulai dari mana Mas? Kalau seumurnya saya harus belajar tentang digital branding. Nah, saya sarankan begini. Kawan-kawan mulai aja mengenal namanya sosial media. Ya, akan ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, ada banyak hal gitu. Saya sarankan kawan-kawan kalau belajar 2 saja dulu, Instagram sama Facebook seumpamanya TikTok dulu gitu, atau mungkin Instagram aja atau Twitter saja, karena setiap sosial media itu punya market sendiri gitu, punya gaya sendiri dan punya keilmuan sendiri dan punya algoritma sendiri. Karena algoritma itu adalah sebuah data bilangan yang memang dalam artian digital hari ini itu yang menjadi penguat. Nah, terus oke Mas, saya sudah belajar Instagram gitu ya. Belajar yang kedua bagaimana? Teman-teman harus tetap belajar melalui internet atau melalui kawan Anda gitu. Anda tetap harus mengupgrade. Ada kawan-kawan saya begini, Mas, aku kok gak ngerti ya masalah digital gitu. Tapi aku males sih sinau Mas gitu. Nah, stop. Berarti Anda bukan bagian orang yang ingin belajar tentang digital branding. Berarti ya udahlah. Anda bagian orang-orang yang cukup terbelakang atau tidak mau belajar, ya sudah, Anda akan ketinggalan zaman gitu. Nah, kalaupun sudah membangun sebuah sosial media, kawan-kawan pastikan jangan hanya sekedar promosi gitu. Tapi kawan-kawan bisa melakukan apa sih kebutuhan dari audiens kita gitu. Selera audiens kita itu seperti apa gitu. Ya berikan sesuatu. Contohnya kalau sebenarnya kawan-kawan punya bisnis sepatu. Jenis-jenis sepatu, paling baik itu sepatu digunakan berapa jam, jangan lebih dari ini. Itu ada tips-tips yang dimana audiens Anda atau follower Anda, kawan-kawan Anda itu mengetahui, bukan hanya sekedar dijejali sebuah promosi. Nah, yang keempat, kawan-kawan harus punya mentor atau rekanan atau kawan gitu yang terus untuk mengupdate sesuatu hal informasi tentang masalah sosial media. Ya, jangan diam saja di rumah gitu, kayak kata dalam tempurung aja. Yang kelima, kawan-kawan harus tetap membangun sebuah networking atau jaringan. Jadi kalau kawan hanya sekedar mengaktifasi sebuah sosial media, kemudian punya mentor saja, kemudian terus belajar tapi tanpa ada sebuah jaringan, saya pikir sesuatu hal yang dalam sosial media Anda juga belum sinkron. Karena gini, enggak semua orang hanya sekedar follow, hanya kenal kemudian follow saja. Tapi ada sesuatu chemistry yang dimana kawan-kawan tuh kenal banget sama dia, yang akhirnya menjadi sebuah intensitas bahwa daerah follower Anda lah orang-orang yang memang cukup kenal dengan Anda. Jadi jaringan juga penting dalam membangun sebuah digital branding secara offline dan online pun juga begitu. Dalam artian gini, jaringan itu bukan hanya sekedar ketemuan sama orang gini, enggak. Jadi kalaupun kawan-kawan punya sebuah sosial media, itu kawan-kawan juga jangan segan-segan juga memfollow seseorang gitu, yang akhirnya menjadi sebuah jaringan gitu, jejaring gitu, networking gitu. Karena gini, logikanya sebuah data bilangan atau algoritma ini, kalau kawan-kawan tidak pernah like, kalau kawan-kawan tidak pernah follow seseorang, kalau kawan-kawan tidak melakukan interaksi sama orang lain, data bilangan Anda ini tidak ketemu dengan perkalian atau pertambahan atau pengurangan dari data digital yang lain gitu. Nah, ini yang menjadikan data digital Anda kurang maksimal dalam melakukan sebuah kegiatan komunikasi secara digital. Nah, coba sekarang kembali lagi ke kertas kawan-kawan. Saya punya sebuah pendapat gitu loh.
apa itu brand. Nah, ada yang bilang gini juga. Branding apakah perlu biaya besar? Anda perlu desain logo mulai 2,5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan mini brand guideline 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiruindonesia.com. Anda belum punya logo dan tidak terdaftar merek? Paket Loki, logo dan haki hanya 5 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiruindonesia.com. Logo dan merek Anda belum terdaftar haki? Ya, haki pendaftaran merek hanya 2,8 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiruindonesia.com.